Keutamaan bulan Rajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 133, yang artinya, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." Tafsir dari ayat ini, wasariu, dan bersegeralah kamu. Bergegaslah dan menghadaplah kamu, ila makfirotim mirobikum, kepada ampunan dari Tuhanmu. Yakni kepada hal-hal yang pantas diganjar dengan ampunan, seperti Islam, taubat dan ikhlas, wajanatin arduhas samawatu wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maksudnya, yang lebarnya selebar langit dan bumi. Penyebutan bumi di dalam ayat ini adalah untuk mubalaghah dalam mensifati surga sebagai tempat yang luas, dengan cara perumpamaan. Karena biasanya lebar itu lebih pendek daripada panjang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seumpama 7 langit dan 7 bumi seandainya semuanya disambung satu sama lainnya. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dipersiapkan untuk mereka. Ayat ini menjadi dalil bahwa surga itu makhluk yang diciptakan dan bahwa ia berada di luar alam ini. Kadi Baidawi, wasariyu dan bersegeralah kamu. Orang-orang Madinah membacanya tanpa wawu, sariyu. Sedangkan yang lain membacanya dengan wawu, ila makfirotim mirobikum, kepada ampunan dari Tuhanmu. Maksudnya, bergegaslah dan berlomba-lombalah kamu sekalian kepada amal-amal yang menyebabkan kamu mendapatkan ampunan. Amal-amal apa saja yang menyebabkan ampunan itu? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, agama Islam. Dan diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, amal-amal apa yang menyebabkan ampunan itu adalah taubat. Ikrimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pelaksanaan yang fardu-fardu. Abu Alaliyah mengatakan, hijrah. Ad-Dahak mengatakan, jihad. Muqatil mengatakan, amal-amal salih. Sedangkan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa yang dimaksudkan adalah takbir yang pertama dalam sholat berjamaah. Seperti disebutkan pula di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 21, yang artinya, dan surga yang lebarnya seperti lebar langit dan bumi. Yakni, luasnya. Penggunaan kata lebar secara khusus di dalam ayat ini dimaksudkan sebagai mubalaghah. Karena pada umumnya, panjang segala sesuatu itu melebihi lebarnya. Orang akan berkata, lebarnya saja sudah demikian, betapa pula panjangnya. Menurut Az-Zuri, sifat dari lebarnya surga memang demikian, sedangkan panjangnya, tidak ada yang mengetahui selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sebagai perumpamaan, bukan berarti bahwa surga itu sama seperti langit dan bumi, tidak lain. Jadi maksudnya adalah, selebar 7 petala langit dan bumi menurut persangkaanmu. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, mereka kekal di dalamnya surga, sekekal langit dan bumi. Yakni, menurut persangkaanmu, padahal yang sebenarnya, langit dan bumi itu, kedua-duanya akan binasa. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang keberadaan surga, apakah di langit ataukah di bumi? Maka dijawabnya, bumi dan langit manakah yang dapat menampung surga? Lalu ia ditanya lagi, maka di manakah surga itu? Jawabnya, di luar langit yang 7, di bawah arsy, sedangkan neraka berada di bawah bumi yang 7. Ma'alim, dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yang artinya, Jibril telah datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, tidaklah seseorang membaca sholawat atasmu, melainkan dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Dan barang siapa didoakan oleh malaikat, maka dia termasuk golongan ahli surga. Dan diriwayatkan pula dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yang artinya, takbir pertama yang didapat oleh seorang mukmin bersama imam adalah lebih baik baginya daripada 1000 haji dan umroh.
Dan dia akan memperoleh pahala seperti orang yang bersedekah emas kepada orang-orang miskin sebanyak gunung Uhud dan dicatatkan untuknya dari setiap rokaat yang dilakukannya laksana ibadah 1 tahun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan baginya 2 kebebasan, yakni kebebasan dari neraka dan kebebasan dari nifak, dan ia tidak akan keluar dari dunia atau mati, melainkan akan dilihatkan tempatnya lebih dahulu di dalam surga, dan ia akan masuk surga tanpa hisab. Mengenai takbir pertama ini, para ulama berselisih pendapat. Sebagian dari mereka mengatakan, sampai imam selesai dari membaca surah Al-Fatihah. Sebagian lagi mengatakan, sampai imam memulai bacaannya. Namun sebagian besar ahli tafsir berpendapat seperti pendapat yang pertama. Demikian disebutkan dalam Majalisul Anwar. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yang artinya, barang siapa menghidupkan malam pertama dari bulan Rajab, dengan amal ibadah, maka hatinya tidak akan mati dikala hati orang-orang banyak yang mati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kebaikan ke atas kepalanya dengan berlimpah-limpah. Dan dia keluar dari dosa-dosanya seperti saat dia baru dilahirkan oleh ibunya. Dan dia memberi syafaat kepada 70.000 orang berdosa yang sudah layak masuk neraka. Demikian disebutkan di dalam kitab Lubul Albab oleh Maula Tajul Arifin. Ar-Rajiyah, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yang artinya, barang siapa mengerjakan sholat sunnah sesudah sholat fardu maghrib pada malam dari bulan Rajab sebanyak 20 rakaat, yang pada setiap rakaatnya ia membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas, dan memberi salam 10 kali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memeliharanya, keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya dari bencana dunia dan azab akhirat. Demikian disebutkan dalam Zubdah. Dan diriwayatkan pula dari Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau bersabda, yang artinya, ketahuilah, bahwa Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dinamakan bulan tuli. Barang siapa berpuasa 1 hari pada bulan ini dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka ia pasti akan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar. Dan barang siapa berpuasa 2 hari niscaya tidak ada seorang pun penghuni langit dan bumi yang dapat melukiskan kemuliaan dirinya yang diperolehnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa berpuasa 3 hari, ia akan diselamatkan dari segala bencana dunia dan azab akhirat, juga dari penyakit gila, kusta, sopak, serta dari tipu daya Dajjal. Dan barang siapa berpuasa 7 hari, maka ditutupkanlah terhadapnya 7 pintu jahanam. Dan barang siapa berpuasa 8 hari, maka akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dan barang siapa berpuasa 10 hari, maka apa saja yang dimintanya kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya. Dan barang siapa berpuasa 15 hari, Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu, dan menggantikan kesalahan-kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan. Dan barang siapa menambah puasanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menambah ganjarannya, demikian disebutkan dalam Zubdah. Diriwayatkan pula dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, yang artinya, pada malam Mi'raj, saat beliau diangkat ke langit, aku melihat sebuah sungai yang airnya lebih manis daripada madu, lebih sejuk daripada es, dan lebih harum daripada misik. Maka aku bertanya kepada Jibril, untuk siapakah ini? Jibril menjawab, untuk orang yang membaca sholawat atasmu pada bulan Rajab. Dari sahabat Muqatil radhiyallahu anhu, ia berkata, bahwasanya di belakang gunung Qaf terdapat suatu bumi yang putih. Tanahnya laksana perak, luasnya 7 kali dunia, yang penuh dengan malaikat, yang seandainya ada sebuah jarum jatuh, tentu akan jatuh ke atas mereka. Di tangan tiap-tiap malaikat itu terdapat sebuah bendera yang bertuliskan, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mereka berkumpul di sekeliling gunung Qaf setiap malam Jumat dari bulan Rajab, memohonkan keselamatan untuk umat Muhammad SAW. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, kasihanilah umat Muhammad SAW dan janganlah Engkau mengazab mereka. Mereka memohonkan ampunan sambil merendahkan diri sampai tiba waktu subuh.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikat-malaikatku, demi keperkasaanku dan keagunganku, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka." Demikian disebutkan dalam Majalisul Abror. Konon, lafaz Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Huruf Ro menunjukkan pada rahmatullah, rahmat Allah. Huruf Jim menunjukkan jurmil abdi, kedurhakaan hamba Allah. Dan huruf Ba menunjukkan birullahi, kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai hambaku, aku letakkan dosamu dan kejahatanmu di antara kebaikan dan rahmatku, maka tidak tersisa lagi dosa dan kejahatan pada dirimu berkat kemuliaan bulan Rajab ini." Demikian disebutkan dalam Majalisul Anwar. Dan konon dikatakan, setelah bulan Rajab itu habis, ia naik ke langit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai bulanku, apakah orang-orang itu menyukaimu dan mengagungkanmu?" Ia diam dan tidak menjawab sepatah kata pun, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangi pertanyaan tadi 2-3 kali. Barulah ia menjawab, "Ilahi, Engkau adalah Tuhan yang maha menutupi segala aib hambamu, dan Engkau telah memerintahkan kepada makhlukmu supaya menutupi aib orang lain. Dan Rasulmu telah menamakan aku sebagai bulan yang tuli. Aku mendengar ketaatan mereka dan tidak mendengar kedurhakaan mereka. Karena itulah aku dinamakan bulan yang tuli." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau adalah bulanku yang mempunyai aib tuli, dan hamba-hambaku pun mempunyai aib. Maka demi kemuliaanmu, aku terima mereka beserta aib-aib mereka sebagaimana aku terima engkau sedang engkau mempunyai aib. Aku ampuni mereka hanya dengan satu penyesalan saja padamu, pada bulan Rajab, dan tidak aku catat buat mereka perbuatan maksiat yang mereka lakukan di dalammu, di dalam bulan Rajab." Ar-Rajiyah, konon dikatakan, bulan Rajab disebut bulan tuli adalah karena para malaikat pencatat yang mulia mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan pada bulan-bulan yang lain, sedangkan pada bulan Rajab, mereka hanya mencatat kebaikan-kebaikan saja dan tidak mencatat keburukan-keburukan. Jadi mereka tidak mendengar satu keburukan pun pada bulan Rajab yang patut dicatat. Demikian disebutkan dalam Misikatul Anwar. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, "Sesungguhnya Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku." Abu Muhammad Al-Halal telah mengemukakan tentang keutamaan-keutamaan bulan Rajab yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, melakukan puasa pada hari pertama bulan Rajab adalah sebagai penghapus dosa selama 3 tahun, pada hari kedua adalah sebagai penghapus dosa selama 2 tahun, dan pada hari ketiga adalah sebagai penghapus dosa selama 1 tahun. Kemudian pada hari-hari seterusnya adalah sama dengan penghapus dosa selama 1 bulan. Demikian seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Jami'u As-Sagir. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah melakukan puasa sesudah bulan Ramadan kecuali pada bulan Rajab dan Sya'ban. Bukhari dan Muslim mengemukakan hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah sungai yang dinamakan Sungai Rajab. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Barang siapa berpuasa 1 hari di dalam bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya minum dari sungai itu. Ar-Rajiyah. Adapun sebab bulan ini dinamakan Rajab adalah karena orang-orang Arab merajabkannya, yakni mengagungkan. Seperti perkataan mereka, Rajab tusi asisyaya, artinya, aku mengagungkan sesuatu. Pengagungan orang-orang Arab terhadap bulan Rajab itu, antara lain, bahwa pelayan-pelayan Ka'bah membuka pintu Ka'bah pada bulan ini sepanjang hari selama sebulan penuh, sedangkan pada bulan-bulan lainnya, mereka membukanya hanya pada hari Senin dan Kamis saja. Mereka mengatakan, bulan ini adalah bulan Allah, sedang rumah ini adalah rumah Allah, dan hamba ini adalah hamba Allah. Maka tidaklah dicegah hamba Allah dari rumah Allah pada bulan Allah. Ar-Rajiyah. Hikayat. Dikisahkan, ada seorang perempuan ahli ibadah di Baitul Maqdis. Apabila tiba bulan Rajab, dia membaca surah Al-Ikhlas tiap-tiap hari sebanyak 12 kali,
sebagai pengagungannya terhadap bulan Rajab. Dia menukar pakaiannya yang bagus dengan pakaian yang jelek. Pada suatu bulan Rajab, perempuan itu jatuh sakit, lalu dia berwasiat kepada anaknya, kalau dia mati agar menguburnya dengan pakaian yang jelek itu. Namun karena ingin dipuji orang, anaknya mengkafaninya dengan kain-kain yang mahal. Malamnya si anak bermimpi, ibunya berkata kepadanya, "Hai anakku, kenapa engkau tidak melaksanakan wasiatku? Sesungguhnya aku tidak rela kepadamu." Sang anak terbangun dengan ketakutan, kemudian dibongkarnya kuburan ibunya. Tetapi tidak ditemukannya. Akhirnya ia menjadi kebingungan lalu menangislah ia dengan suara keras. Lantas didengarnya suara gaib mengatakan, "Tidakkah engkau tahu, bahwa barang siapa mengagungkan bulan kami Rajab, kami tidak akan membiarkannya di dalam kuburnya sendirian dan kesepian." Demikian disebutkan dalam Zubdatul Wa'izin. Diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, katanya, apabila telah lewat sepertiga malam pada Jumat pertama dari bulan Rajab, maka tidak tinggal para malaikat, baik yang di langit maupun yang di bumi, melainkan semuanya berkumpul di Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang mereka seraya berfirman, "Hai malaikat-malaikatku, mintalah apa yang kamu kehendaki." Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, hajat kami adalah, Engkau mengampuni orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku telah mengampuni mereka." Dan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, pada hari kiamat kelak, semua manusia akan kelaparan kecuali para nabi, keluarga-keluarga mereka dan orang-orang yang berpuasa pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Mereka semuanya kenyang, tidak merasakan lapar ataupun dahaga. Diriwayatkan dalam salah satu kabar, apabila tiba hari kiamat, terdengar suara seruan menyerukan, "Manakah orang-orang yang mencintai bulan Rajab?" Kemudian muncul suatu cahaya. Malaikat Jibril dan Mikail mengikuti cahaya itu dan diikuti pula oleh orang-orang yang mencintai bulan Rajab. Lantas mereka menyeberang di atas sirot laksana kilat yang menyambar. Kemudian mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pernyataan syukur atas keberhasilan mereka melintasi sirot. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang mencintai bulan Rajab, angkatlah kepala kalian pada hari ini, karena kalian telah melakukan sujud di dunia pada bulanku. Pergilah kalian ke tempat kalian masing-masing." Raudatul Majalis. Diceritakan dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kami dahulu pernah pergi bersama Nabi Muhammad SAW, di tengah jalan, kami melewati suatu kuburan. Nabi Muhammad SAW berhenti lalu menangis dengan sedihnya. Setelah itu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya bertanya kepada beliau, "Kenapa baginda menangis, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Hai Sauban, mereka tadi sedang diazab di dalam kubur mereka. Lalu aku mendoakan mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun meringankan azab atas mereka." Kemudian beliau meneruskan, "Hai Sauban, seandainya mereka berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab dan tidak tidur 1 malam di bulan itu, niscaya mereka tidak akan diazab dalam kubur mereka." Saya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah puasa sehari dan sholat 1 malam pada bulan itu dapat menolak azab kubur?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Hai Sauban, demi Allah yang telah mengutusku dengan benar sebagai seorang nabi, tidak seorang muslim pun, baik laki-laki maupun perempuan, yang berpuasa sehari dan sholat semalam di bulan Rajab karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatkan untuknya pahala ibadah selama 1 tahun. Yang siangnya ia berpuasa dan malamnya ia sholat." Demikian disebutkan dalam Zubdatul Wa'izin. Para ulama berkata, hadis-hadis yang diriwayatkan berkenaan dengan sholat sunnah rogoib adalah palsu atau maudhu. Orang yang dituduh memalsukannya ialah Ibnu Jahmi. Dengan demikian, setelah adanya penjelasan ini, maka ia tidak perlu diperhatikan lagi meskipun hadis-hadis itu disebutkan di dalam sebagian kitab atau risalah. Karena kita tahu, bahwasanya semua urusan agama serta diperolehnya pahala maupun hukuman adalah dari pembuat syariat.
karena akal tidak memiliki kemandirian dalam hal tersebut. Sholat rogoib itu pada malam ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW maupun salah seorang dari sahabat-sahabat beliau. Dan beliau tidak pernah pula menganjurkannya. Karenanya, tidak akan diperoleh pahala dari sholat itu. Bahkan melakukan sholat itu termasuk perbuatan yang sia-sia yang dikhawatirkan akan mendatangkan hukuman. Rumi dan Al-Mawardi di dalam kitab Al-Iqna berkata, puasa pada bulan Rajab dan Sya'ban itu adalah mustahab, sunnah. Sedangkan mengenai sholat pada bulan tersebut, maka tidak ada riwayat yang pasti tentang sholat tertentu yang khusus untuknya. Maka dengan demikian, bagi orang yang mempunyai kepatuhan dan ketundukan, seyogyanya ia tidak berpaling kepada apa yang ditekuni oleh orang-orang pada zaman sekarang, dan tidak terperdaya dengan tersebarnya hal itu di negeri-negeri Islam dan banyak terjadinya di kota-kota besar. Yaitu sholat rogoib pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Karena diriwayatkan, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, hendaklah kalian berhati-hati terhadap perkara-perkara baru, yang diada-adakan. Karena setiap perkara baru, yang diada-adakan, itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Maka semua perkara baru itu sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, seburuk-buruk perkara itu adalah perkara-perkara yang baru, diada-adakan. Masing-masing dari kedua hadis ini menunjukkan bahwa keberadaan sholat tersebut pada malam ini, Jumat pertama bulan Rajab, adalah bid'ah dan sesat. Karena sholat tersebut termasuk perkara baru, yang belum pernah terjadi di masa para sahabat dan tabi'in maupun di masa imam-imam mujtahidin, tetapi ia baru terjadi sesudah abad keempat Hijriyah. Karena itulah, ia tidak dikenal oleh orang-orang terdahulu dan tidak pernah dibicarakan oleh mereka. Bahkan tokoh-tokoh ulama mutakhirin banyak yang mengecamnya. Mereka mengatakan bahwa sholat tersebut, sholat rogoib, adalah bid'ah yang buruk yang mengandung kemungkaran-kemungkaran. Maka tinggalkanlah ia, dan berpegang teguhlah pada ketaatan-ketaatan, sehingga Anda mendapatkan surga yang tinggi serta martabat dan derajat yang luhur. Majlis Rumi. Begitu juga, pengarang kitab Majma'ul Bahrain di dalam syarahnya mengatakan, seorang laki-laki, pada hari raya, berada di kuburan. Dia bermaksud akan melakukan sholat sebelum sholat id, lalu dicegah oleh Ali Karamallahu wajha. Maka orang itu berkata, ya Amirul Mukminin, saya tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab karena sholat. Ali Karamallahu wajhah menjawab, dan aku pun tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi pahala atas sesuatu perbuatan sampai perbuatan itu dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan dianjurkannya. Maka sholatmu itu adalah sia-sia belaka. Sedangkan kesia-siaan itu adalah haram. Barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazabmu karenanya, sebab engkau telah menyalahi Rasul-Nya. Lakukanlah apa yang telah aku tuliskan dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang meniru-niru. Dari Majlis Rumi secara ringkas. Dan disebutkan dalam salah satu kabar, dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wajah para bidadari dari 4 warna, yakni putih, hijau, kuning, dan merah, dan menciptakan tubuhnya dari kurma-kurma, misik, ambar dan kafur, sedangkan rambutnya dari cengkih. Bagian tubuh mulai dari jari-jari kaki sampai ke lutut dari kurma-kurma yang harum, dari lutut sampai ke pusat dari misik, dari pusat sampai ke leher dari ambar, dan dari leher sampai ke kepala dari kafur. Seandainya sang bidadari meludah setetes saja ke dunia, niscaya ludahnya itu akan menjadi misik yang harum. Di dadanya tertulis nama suaminya dan salah satu di antara asma Allah Ta'ala. Jarak antara kedua bahunya luas, bidang. Pada masing-masing dari kedua tangannya terdapat 10 gelang emas, dan pada jari-jarinya ada 10 cincin, sedangkan pada kedua kakinya terdapat gelang-gelang kaki dari intan dan mutiara. Demikian disebutkan dalam Daqaiqul Akhbar.